İstanbul'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hai guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita masih akan menjelajah Istanbul. Hari ini saya masih di Hippodrome area untuk sarapan ala Turki. Stylenya aneka ragam dihidangkan dalam satu piring. Isinya bermacam-macam, ada buah zaitun, tomat, timun, aneka selai dan madu, telur rebus, beef salami, berbagai macam keju dan pastinya teh ala Turki. Oke, setelah sarapan kita stop sebentar di German Fountain. Air mancur ini bergaya gazebo, berlokasi di ujung utara Hippodrome dan dibangun untuk memperingati ulang tahun kedua kunjungan Kaisar Jerman Wilhelm yang kedua ke Istanbul tahun 1898. Oh ya guys, tahu nggak? Turki merupakan satu-satunya kota di dunia yang terletak di antara dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Dan Istanbul sempat menjadi rebutan pada masanya karena letaknya yang sangat strategis. Sekarang kita berada di Eminönü. Eminönü adalah bekas distrik di Istanbul yang sekarang menjadi wilayah dari distrik Fatih. Eminönü meliputi wilayah di mana Bizantium kuno dibangun dan jembatan Galata melintasi Golden Horn. Untuk ke Galata Tower, kita akan melintasi Eminönü dan menyeberangi jembatan cukup dengan berjalan kaki. Karena banyak tempat menarik yang akan kita temui dan berjalan kaki di sini tidak berasa letih karena udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Menuju Galata Tower, jalannya lumayan naik turun, tetapi saya menikmati karena pemandangan kiri kanan yang bikin takjub. Akhirnya setelah berjalan naik turun, kita sampai di Galata Tower dan saya langsung membeli tiket seharga 35 Turkish lira dan sekarang mau antri masuk ke dalam. Dari potongan tiket ada keterangan mengenai sejarah Galata Tower. Menara Galata dibangun dari kayu sebagai lighthouse pada tahun 528 oleh Kaisar Bizantium Anastasius Oilosus dan dibangun kembali dari pasangan batu disebut Christia Turris oleh Genoese di tahun 1348. Menara ini direbut oleh Turki saat Istanbul ditaklukkan pada tahun 1453. Galata Tower merupakan salah satu landmark kota yang paling mencolok. Pada mulanya menara ini didirikan sebagai pengawas pertahanan kota, tetapi tahun 1717 Kekaisaran Utsmani mulai menggunakan menara untuk melihat sumber kebakaran di kota. Galata Tower adalah menara tertinggi di Istanbul dengan ketinggian 66,9 meter ketika dibangun pada tahun 1348 dengan diameter 8,95 meter dan ketebalan dinding 3,75 meter. Di restorannya, kalian tidak hanya akan mencicipi masakan khas Turki yang lezat, tapi juga dapat menikmati pemandangan jembatan Bosphorus dan kota yang menakjubkan. Dari Galata Tower, kita menuju ke Istiklal Caddesi atau Jalan Istiklal atau Istiklal Street yang merupakan pedestrian sepanjang 1,4 km yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi ibu-ibu nih yang gemar belanja. Kawasan ini adalah surga belanja dan kuliner. Sementara highlight Jalan Istiklal adalah tram tradisional berwarna merah yang beroperasi sejak tahun 1875 hingga kini. Rutenya dari Taksim Square sampai Tunnel Square dekat Galata Tower. Selain mobil polisi dan mobil pejabat pemerintahan, hanya tram inilah kendaraan yang boleh melintasi di jalan ini.
Oke guys, jika menyusuri jalan ini, nyaris di ujungnya kalian akan menemukan gereja cantik Saint Anthony of Padua yang bergaya neogotik, dibangun antara tahun 1906 sampai 1911 oleh arsitek Italia Giulio Mongeri. Sekarang kita berada di Taksim Square yang merupakan objek utama tempat warga untuk berkumpul. Penandanya adalah Monument of Republic yang dipahat oleh pemahat Italia bernama Pietro Canonica dan diresmikan tahun 1928. Monumen setinggi 11 meter ini dibangun untuk memperingati ulang tahun kelima berdirinya Republik Turki. Dari Taksim Square kita menuju ke Masjid Ortaköy. Masjid ini dibangun pada abad ke-18 atas perintah Sultan Abdul Majid pertama dan dibangun di antara tahun 1854 dan 1856 dengan bergaya neo-barok. Guys, kita bisa lihat dari kejauhan Bosphorus Bridge, tetapi saya tidak akan membahasnya sekarang. Tunggu ulasannya yang lengkap di next video saya ya. Last stop kali ini kita menuju Mesir Çarşısı atau Pasar Mesir. Adalah salah satu pasar terbesar di Istanbul yang terletak di perempatan Eminönü Distrik Fatih. Tempat ini merupakan kompleks perbelanjaan paling terkenal setelah Grand Bazaar. Saya tahu pasti ibu-ibu akan kalap di sini. Barangnya bagus-bagus. Dan informasi aja, ada beberapa penjual di sini bisa berbahasa Indonesia. Jadi jangan takut karena nggak bakalan lost in translation. Oke guys, menutup jalan-jalan kita kali ini, saya mau mencoba camilan khas Turki yaitu lokma. Mirip donat, digoreng dan direndam di dalam sirup atau madu dan terkadang dilapisi dengan kayu manis atau bahan lainnya. Lokma menjadi makanan penutup favorit di Turki karena telah menghiasi meja para sultan selama bertahun-tahun. Sekian dulu jalan-jalan kita kali ini. Next, kita masih akan explore kota Istanbul. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching guys. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.